Pernah kebayang nggak sih cerita apa yang bisa kita bongkar cuma dari daftar judul foto aja? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif sejarah. Cuma berbekal petunjuk-petunjuk dari, lebih dari seabad yang lalu, kita akan coba menyusun kembali sebuah narasi yang mungkin udah lama terlupakan. Yuk, kita mulai petualangannya. Oke, petunjuk utama kita ini dia. Judul sebuah album foto dari sekitar tahun 1915, tulisannya Souvenir der Padang Scheboven Landen. Kedengarannya asing ya? Ini bahasa Belanda. Kalau diterjemahin, artinya kurang lebih souvenir dari dataran tinggi Padang. Nah, ini kan wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sumatera Barat. Oke, ini titik awal kita. Ini langsung bikin kita bertanya-tanya kan, cerita apa sih yang sebetulnya mau disampaikan oleh album yang katanya souvenir ini? Dengan potongan-potongan petunjuk ini, kita bakal coba ya merangkai kembali perjalanan yang sepertinya ingin mereka pamerkan, satu persatu. Oke, jadi dari urutan judul fotonya, perjalanan kita ini dimulai dari tempat yang paling logis buat siapapun yang datang ke pulau itu pada masa itu. Dari laut menuju ke kota pelabuhan. Coba bayangin, kita lagi ada di atas kapal, pelan-pelan mendekati daratan. Nah, pemandangan pertama yang kita lihat adalah Bai Te Padang atau Teluk Padang. Ini gerbang maritimnya yang super luas, seolah-olah menyambut kita dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia. Oke, kita sudah sampai. Dari pemandangan teluk yang tenang tadi, kita langsung dibawa ke pusat keramaian. Namanya Emma Haven. Ini adalah pelabuhan kolonial yang super sibuk, penuh dengan kapal-kapal yang jadi, bisa dibilang nadi perdagangannya. Tempat inilah yang menghubungkan semua hasil bumi dari pedalaman Sumatera ke seluruh dunia. Begitu kita menjejakkan kaki di darat, album ini langsung menyorot sebuah penanda kawasan yang terkenal banget, yaitu Apenberg Te Padang atau Gunung Monyet. Nah, ini tandanya kita udah benar-benar masuk ke kota Padang, titik awal buat petualangan kita yang lebih jauh ke pedalaman. Nah, disinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Dari kota di pesisir, kita bakal masuk ke bagian selanjutnya yang paling dramatis, paling keren. Sebuah perjalanan naik kereta api, menembus lembah Anai. Ini tuh mahakarya rekayasa pada zamannya loh, yang dibangun buat menaklukkan medan pegunungan yang super sulit. Kelihatan banget ya kalau album ini tuh mau pamer soal seberapa hebat dan besar proyek ini. Dari judul-judulnya aja kita seolah diajak melihat keretanya meliuk-liuk di dalam ngarai, terus menyeberangi jembatan raksasa di atas jurang, dan yang paling gila pakai sistem rel khusus buat bisa nanjak ke gunung yang curam banget. Dan ini nih salah satu judul yang paling kebayang di album ini, Trandrabaduan Langs de Waterval. Ini tuh maksudnya kereta api yang pakai rel bergerigi khusus, semacam Cogwheel train gitu, yang emang dirancang buat nanjak di jalur-jalur yang super curam. Dan fotonya pas banget diambil waktu keretanya lewat di samping air terjun. Wah, kebayang gak sih betapa kerennya pemandangan itu buat penumpang zaman dulu? Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Proyek infrastruktur secanggih ini, semahal ini, dan sesusah ini, pasti ada alasan yang kuat banget kan? Jadi, buat apa sebenarnya semua ini? Kenapa pemerintah kolonial mau repot-repot investasi besar-besaran cuma buat bikin rel kereta ke pedalaman dataran tinggi Sumatera? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, album ini melakukan sesuatu yang menarik. Jadi kita nggak langsung dibawa ke tujuan akhir, malah kita diajak jalan-jalan dulu. Seolah-olah album ini bilang, lihat dulu nih keindahan di ujung perjalanan ini. Kita disuguhi pemandangan kehidupan dan budaya masyarakat Minangkabau di dataran tinggi. Kita diperlihatkan potret kehidupan lokal yang kaya banget. Ada para pria Minangkabau yang lagi latihan pencaksilat, para wanitanya yang anggun memakai kain songket yang mewah itu, ya kan? Terus arsitektur rumah gadang yang ikonik dengan atapnya yang runcing kayak tanduk kerbau. Lalu kita diajak ke keramaian pasar di Payakumbuh, bahkan sampai ada arak-arakan adat dengan pemain suling. Semuanya ini berlatar belakang keindahan alam Ngarai Arau yang dramatis. Beda banget kan kontrasnya dengan kereta api yang serba industri tadi? Oke, setelah selingan budaya yang indah tadi, akhirnya album ini membawa kita ke tujuan akhir perjalanan. Stasiun terakhir di ujung rel kereta. Dan disinilah semua potongan teka-teki itu akhirnya ketemu jawabannya. Dan ini dia jawabannya. Tujuan akhir seluruh perjalanan ini adalah Steenkolen Mine Ombilin. Artinya, tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto.
Dan ini bukan tambang biasa loh. Ini adalah operasi industri raksasa yang super menguntungkan, yang jadi mesin uang utama bagi pemerintah kolonial di seluruh wilayah itu. Jadi kesimpulannya begini, perjalanan yang dari tadi dibingkai sebagai souvenir yang indah, pada kenyataannya adalah jalur kehidupan industri. Semua keajaiban rekayasa kereta api tadi, jembatannya, rel bergeriginya, itu semua dibangun bukan buat turis, tapi untuk satu tujuan utama, mengangkut batu bara secepat dan sebanyak mungkin dari tambang di Sawah Lunto ke pelabuhan Emma Haven di Padang buat diekspor. Ini benar-benar bikin kita mikir ya. Sebuah souvenir itu kan dibuat untuk nunjukin hal-hal yang mau kita ingat. Pemandangan indah, budaya unik, kemajuan teknologi. Tapi setelah kita tahu tujuan sebenarnya dari album ini, kita jadi harus bertanya, cerita versi siapa yang nggak kelihatan di sini? Sudut pandang siapa yang mungkin sengaja ditinggalkan di luar bingkai foto souvenir yang indah ini?